apa sih definisi dari kebahagiaan? Kebahagiaan itu kalau keinginan terpenuhi, katanya gitu kan. Padahal keinginan tuh come and go gitu. Jadi kalau konsep kebahagiaan seperti itu, maka kebahagiaannya tuh datang pergi. Padahal harusnya kebahagiaan tuh ditemukan, dikenali, dan disadari gitu, nggak dicari gitu. Tuh, karena Jadi, udah ada sebenarnya. Iya, jadi yang disebut tujuan itu sebenarnya bukan untuk dicari, tetapi dikenali, ditemukan, disadari lagi gitu, ke dalam. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita kemarin udah mencoba dengan teman-teman dan kita balik lagi, kita kangen-kangenan nih dalam konteks melanjutkan pembelajaran yang nggak pernah selesai. Seperti biasa hashtag kita adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi yuk terus mencari tahu, dan kita hadir sekali lagi selalu mendisklaimer bahwa kita hadir untuk sama-sama belajar, menambah puzzle-puzzle pengetahuan, dan kami selalu berterima kasih kepada semua sahabat Tiga Fakir yang setia untuk mau belajar bersama. Oke, kita akan berbicara panjang kali lebar kali tinggi tentang happiness. Ini adalah serial kebahagiaan karena di tengah maraknya hashtag lagi lelah-lelahnya gitu, komplain-komplain terhadap isu-isu yang terjadi, tapi rasa-rasanya kebahagiaan itu perlu kita rawat. Oleh karena itu kita akan mendalami tentang serial kebahagiaan. Kita langsung, Mas Sony, gimana Mas? ya Kang Abu, kangen juga nih. Namanya juga. Jadi setelah kita dengan teman-teman kita balik lagi bertiga ke habitatnya. Iya, jadi insya Allah kita akan bahas tentang perjalanan dalam bentuk seri tentang kebahagiaan ini ya. Kebahagiaan ini penting kita bahas karena ini esensi ya. Esensi. Jadi kalau kita tanya ke seluruh penduduk di bumi ini, jumlahnya tadi Kang Abu udah cek berapa? 8,2 miliar something lah penduduk gitu ya. Hidup ini mau ngapain sih gitu kan? Dia pasti akan banyak menjawab, ya saya pengen hidup kaya, saya pengen hidup sehat, saya pengen hidup sukses, saya pengen punya keluarga, saya pengen mengalami peristiwa bahagia, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, banyak hal gitu ya. Lalu orang-orang yang mungkin lebih religius kalau ditanya hidup ini mau ngapain, mau masuk surga, mau ketemu Tuhan gitu ya, mau menjadi hamba yang bertakwa dan sebagainya gitu. Jadi ada yang jawabannya duniawi banget gitu, dan jawabannya tuh dibilang religius banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya lagi, kenapa sih kamu pengen punya itu semua? Karena di balik yang diomongin itu ada kebahagiaan gitu kan. Ujungnya ke situ ya. Iya, kalau misalnya dibilang pengen jadi orang kaya, tapi dibilang nanti kaya tapi nggak bahagia ya, mungkin pasti nggak mau juga gitu. Pengen jadi orang pinter ya, atau orang sukses tapi nggak bahagia ya gitu. Kasih duit banyak gitu, tapi nggak bahagia ya, dia nggak mau juga, karena sebenarnya itu hanya kayak perantara aja gitu. Termasuk dalam hal agama nih. Kalau ditanya kenapa hidup, mau kemana, mau masuk surga, kalau dibilang tapi nanti di surga dibakar loh, disiksa loh, dibikin menderita, gitu ya. Kalau gitu neraka aja deh. Neraka Tuhan. lagi. Nah, ke Tuhan misalnya. Nggak ada Tuhan, pilihan. nanti kalau di Tuhan, kembali ke Tuhan, nanti kamu diuji, diazab dulu, ya pasti nggak mau. Jadi ujungnya karena ada kepentingan gitu. Iya. Kepentingannya untuk bahagia gitu. Jadi semua tuh kalau mau dirangkum, di balik itu ada bahagia itu sendiri. Jadi termasuk ke Tuhan pun gitu, karena Tuhan sumber kebahagiaan kan, maka kita ingin kembali ke Tuhan supaya dapat merasakan kebahagiaan itu. Itu menarik sih. Jadi nggak ada orang yang kalau dibilang kalau tadi tujuan itu, tapi di balik itu nggak ada kebahagiaannya, masih memiliki tujuan yang sama gitu. Kalau boleh dilihat tuh, jadi ternyata kita tuh mencari kebahagiaan dengan sebab-sebab itu gitu. Jadi tujuan itu di satu sisi kita mencari kebahagiaan karena kita ada sesuatu di luar diri kita yang kita pakai untuk mencapai kebahagiaan itu. Misalnya
tadi ya, oh kamu hidup mau ngapain, mau menikah, punya anak, punya pasangan supaya bahagia gitu. Jadi karena saya menikah dan punya anak, maka saya mengharapkan ada kebahagiaan dari itu dalam hal hubungan. Dalam hal misalnya aku pengen jadi presiden gitu, atau apa, asosiasi atau identitas, supaya aku bisa membuat orang lain Indonesia bahagia. Sebenarnya kan itu kebahagiaan diri sendiri juga ya. Itu misalnya dalam hal identitas, dalam hal objek, aku pengen jadi orang kaya, materi, supaya aku bahagia. Jadi dalam hal misalnya keadaan, aku pengen hidup di negara yang tenang, damai, nggak ada perang, ya supaya bisa bahagia gitu. Jadi ujung-ujungnya semua adalah karena bahagia, ingin bahagia gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh rindu akan kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Itu kan suatu kerinduan, bukan suatu konsep yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi aku ingin bahagia, kenapa? Karena dulu pernah merasakan bahagia yang itu tuh gitu. Oke. Nah ya, jadi karena aku punya kerinduan akan kebahagiaan yang itu, yang udah tenggelam lama, maka aku mencari kebahagiaan itu, tapi pakai konsep gitu. Konsepnya adalah aku harus punya ini supaya dapat yang itu gitu. Nah, karena dia punya pengalaman dan kerinduan akan kebahagiaan yang pernah dia rasakan sebelumnya, kalau kita bicara terminologi 3 fakir itu di aku 1 gitu. Ya. Maka begitu dia ada di aku 3, aku 4, dia akan mencari kebahagiaan dengan hal-hal di luar dirinya. Dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan persepsinya. Jadi di satu sisi itu poin saya. Poin kedua adalah sebenarnya dia pernah merasakan kebahagiaan yang sifatnya tuh tidak terbatas gitu, unlimited gitu. Nah, jadi kebahagiaan yang lengkap, yang unlimited, yang tidak terbatas, yang pernah dirasakannya dulu, itu dicari. Sayangnya dia menggunakan objek-objek di luar dirinya itu, tadi bentuknya bisa pengalaman, bisa identitas, bisa hubungan, bisa materi dan sebagainya itu, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang dulu yang sifatnya tidak terbatas gitu Kang Abu. Jadi mencari sesuatu yang tidak terbatas dari sesuatu yang terbatas gitu. Nah, itu poin keduanya. Jadi melimitasi ketidakterbatasan gitu ya. Ya, padahal bahagia yang dicari nggak ada itu batasannya. nggak ada batasnya. Yes, oke. Jadi pertama nggak ada sebabnya. Tadi kan dia nyari sebab, yaitu tadi semua supaya bahagia. Kedua, nggak ada batasnya gitu. Kalau nggak ada batasnya berarti ya jangan mencari, harusnya nih, nanti kita kan serinya panjang ya, kita bahas dari berbagai macam sisi. Jangan mencari sesuatu kebahagiaan yang tidak terbatas melalui sesuatu yang terbatas gitu. Yang ketiga poinnya adalah dia tuh mencari rindu akan kebahagiaan dulu sebagai aku 1 gitu ya, sebelum ada apa-apa itu yang nggak pernah hilang gitu, nggak come and go gitu. Tahu-tahu datang, tahu-tahu pergi gitu kan. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita tanya gitu misalnya, apa sih definisi dari kebahagiaan? Kebahagiaan itu kalau keinginan terpenuhi katanya gitu kan. Padahal keinginan itu come and go gitu. Jadi kalau konsep kebahagiaan seperti itu, maka kebahagiaannya tuh datang pergi. Yang disebut bahagia itu sebenarnya bukan bahagia, tapi senang gitu. Nanti kita bahasnya bedanya. Emosi bahagia gitu. Yang datang dan pergi. Senang dan susah sebenarnya itu. Bahasa Inggrisnya itu excitement and suffering gitu. Kalau ini happiness gitu. Nah, jadi dia mencari sesuatu yang sebenarnya selalu ada gitu, lewat sesuatu yang come and go gitu. Jadi padahal yang dirindukan adalah kebahagiaan yang nggak pernah berubah gitu. Poin berikutnya lagi, dia merindukan sesuatu kebahagiaan yang nanti deh kalau gue gini gue akan bahagia gitu. Dengan syarat dan waktu gitu. Nanti ya biar nggak apa-apa deh kita hidup di dunia ini menderita asal nanti di akhirat nanti bahagia gitu. Oh itu common tuh. Ya kan? Nggak apa-apa deh saya hari ini kerja mati-matian asal masa tua saya bahagia gitu. Nggak apa-apa deh saya menderita asal anak saya bahagia gitu. Nggak apa-apa deh aku menderita asal kamu bahagia. Jadi nanti aku akan bahagia gitu. Nanti gitu. Nah jadi ada prasyarat dan ada nantinya. Padahal kan
harusnya nggak ada gitu. Yang dirindukan tuh bukan yang itu gitu. Biarlah di dunia ini aku menderita, nanti di sana aku bahagia. Jadi di tempat tertentu saya bisa bahagia. Di sini saya nggak bahagia gitu. Padahal sebenarnya Kang Abu, aku pernah ada di daerah misalnya yang harusnya orang bahagia gitu ya. Misalnya kita mau berliburan ke New Zealand gitu. Di New Zealand yang indah aja ada orang nggak bahagia juga gitu. Iya benar. Hah? Benar. Jadi kalau surga itu di sebuah tempat yang isinya orang-orang, orang-orang tuh ada yang nggak bahagia, berarti bukan tempat itu surga itu gitu. Tapi kondisi di mana kondisi manusia hatinya gitu, bukan tempat. Jadi kalau dirangkum itu sebenarnya kita itu ingin merindukan kebahagiaan yang sejati melalui konsep yang salah gitu. Oke. Padahal kalau ditanya semua tujuannya dalamnya pasti maunya bahagia yang itu. Tapi begitu ngomong pakai konsep, ya itu jadinya bahagianya tuh yang tadi yang saya ceritain. Jadi itu mungkin intronya kamu. Keren. Thank you Mas Sony. Bang Name nih kalau dalam filsafat perennial kan Bang Name ahli ya nih. Kebahagiaan tuh apa sih, dan ini kita kaitkan sama life purpose kali ya kan. Di filsafat itu pertanyaan eksistensial itu adalah what am I, who am I, terus mau kemana kan gitu. Nah salah satunya kita kaitkan dengan bahagia. Gimana Bang Dame? Wah, makasih Kang Abu, Mas Sony, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya. Ini sebetulnya pembahasan yang pasti dialami semua orang. Kalau ditanya tujuan hidup, ini boleh juga bertanya begini pada diri ya. Apa sih sebenarnya yang saya cari gitu? Ya apa yang saya cari itu kan itu datang dari dalam kan. Bisa dikatakan begitu. Tapi juga apa yang saya cari itu karena pengaruh dari luar. Terutama setelah banyak sosmed sekarang ini, sosial media, itu berdatangan keinginan kita itu bahkan didikte oleh Shopee gitu loh. Didikte oleh diskon segala macam. Jadi saya sepakat dengan yang dibilang Mas Sony tadi itu. Apa yang saya rindukan, apa yang benar-benar saya cari, dan itu nanti jadi tujuan hidup saya, itu memang akhirnya ketemu satu kata namanya bahagia. Bahwa nanti saya mau surga, saya mau kaya, saya mau sukses, saya badan saya sehat, bodinya begini. Jadi masyarakat itu menentukan satu standar kualitas hidup gitu. Sebutlah sukses. Setelah itu kan gitu, ada begitu. Ada setelah itu apa? Jadi dari sini indah banget. Apa yang dicari manusia dan itu jadi tujuan adalah bahagia. Termasuk sebetulnya saya mencari Tuhan. Ya ujung-ujungnya sebenarnya saya mau bahagia gitu. Ngapain saya ritual tapi tidak bahagia gitu loh. Jadi bahagia ini jangan dikonsep menurut ini. Tapi di dalam diri kita inherent, primordial, ada satu keterpanggilan, ada kerinduan pada sesuatu yang kita kasih nama bahagia. Nah, ini akhirnya diformulasikan Kang Abu, Mas Sony, oleh Aristoteles kalau nggak salah, the final purpose of life gitu. Tujuan akhir dari segala aktivitas manusia itu happiness. Jadi kayaknya Aristoteles juga bergulat juga dengan itu gitu. Ya kan? Pujian itu kalau dia nggak bikin saya bahagia bagaimana gitu. Tapi ada begini Mas Sony, Kang Abu, saya ingin ajak juga teman-teman penonton kita semua di sini, saya ingin bahagia. Tapi realitas di masyarakat kayak kita lihat di pasar atau di daerah perang banyak suffering, itu fakta juga. Akhirnya saya pinjam nih dari Buddha gitu ya. Kalau Buddha kan akhirnya dia ngomong realitas dulu, bukan ngomong bahagia dulu. Realitas itu suffering. Nah begitu kamu tercerahkan, dia kasih definisi pencerahan itu adalah the end of suffering. Kalau berakhir derita, ya sisanya apa? Yang gue bisa katakan lagi ya itu gitu. Tapi dia kasih definisi yang itu, yang lawannya gitu. Pencerahan, kamu betul-betul dapat hidayah. Ketika kamu ngerti, oh begini loh, berakhir nih derita. Jadi begitu bicara bahagia mau nggak mau bicara derita. Ya kan? Nah, kembali kepada pertanyaan Kang Abu, secara filosofis perennial ini sebetulnya pencarian semua manusia. Barang siapa yang sudah menemukan
happiness itself, bahagia sejati ini, nanti kita bincangkan ya. Wah, dia sudah sampai ke tujuan hidup. Ini pencarian inheren. Bahkan kalau saya pribadi punya pemaknaan gini Kang Abu, surga yang diceritakan di agama itu jangan-jangan itulah happiness itu. Bahwa nanti esensinya apa nanti kita bisa diskusikan kan, sesuai pengalaman. Jadi surga itu sama dengan happiness, gampangannya Iya, gitu lah ya. happiness yang udah nggak terlalu. Atau boleh dikatakan nama lain dari bertemu Tuhan apa? Happiness. Apakah saya ada personal God, ada sosok melalui sosok, atau nggak pakai sosok lagi, sudah keberadaan aja. Kan dari kecil kita diajarkan Tuhan itu sesuatu yang kita cari, keberadaan kita cari, tapi pikiran kita menggambarkannya. Guru saya suka nyebut itu ini Kang, personal God gitu, yang begitu sosok. Tapi nggak nemu-nemu gitu. Nah sampai perjalanannya akhirnya ketemu satu pengalaman ketuhanan yang tidak terdefinisikan. Di 3 fakir kita sebut aku 2 sudah lebur ke aku 1. Oh ini tuh bahagia itu. Ini jadi bisa dikatakan pencarian kebahagiaan adalah pencarian Tuhan juga sebetulnya. Pengalaman divine experience gitu. Mau namanya nanti jadi cinta atau nanti knowledge atau ketenangan tanpa batas gitu loh. Jadi ini luar biasa kita angkat supaya kita sama-sama nyari loh ini. Tapi pengalaman kita gimana? Apa masih nyerempet lebih banyak kederitanya, drama yang gak ada habis-habisnya, atau kita masih mencari bahagia itu pada sesuatu yang di luar sehingga jadi tidak permanen, come and go, atau ini tuh bahagia itu. Ini tuh bahagia itu sama dengan ini loh tujuan hidup itu. Ini loh hidup itu. Ini loh bertemu Tuhan. Bisa begitu. Tujuan hidup adalah bahagia. Yes, tujuan hidup adalah Tuhan. Silakan masuk Tuhan. Tapi tujuan hidup ketemu Tuhan tidak bahagia, gimana? Kira-kira posisinya gimana nih? Tuhan yang kita persepsi itu lebih strong daripada bahagia. Iya. Kalau ada orang dibilang nanti masuk surga ya, tapi di surga menderita, pasti nggak ada orang yang masuk surga. Nanti ketemu Tuhan ya, tapi menderita. Nah itu nggak ada yang mau tuh. Atau mungkin Mas Sony, kayak misalnya kita lihat ada manusia-manusia heroik, misalnya kayak Mahatma Gandhi, tampaknya menderita, atau Yesus Christ, atau membela orang lain, seorang ibu yang mengurus anaknya. Itu kan di mata kita kan menderita, tapi boleh jadi ada satu happiness yang tersadarkan dia peroleh di situ kan. Nah, itu bisa kita bahas tuh. Menarik. Bedanya bahagia sama emosi bahagia. Iya, beda itu. Nah, itu. Nah, jadi apa namanya, tujuan hidup itu bahagia, tujuan hidup itu finally akhirnya Tuhan. Ya dengan bertemu Tuhan itu ya bahagia itu saya realisasikan. Jadi itu apa ya, kebenaran perennial, abadi ya, kebenaran abadi. Nggak tahu nanti zaman sudah banyak robot, bahagianya gimana? AI, kalau sudah banyak robot, AI-nya sudah lebih berkuasa, apakah bahagia itu pada pekerjaan yang bagus, pujian, banyak fans, banyak follower, atau hubungan yang harmoni, atau gimana nih? Gitu kira-kira. Badan yang sehat, gitu. Jadi di satu sisi saya tambahin dikit, di sini ada persepsi sosial, sudah membentuk citra, ini loh keren, ini loh sukses, ini loh bahagia. Tapi bahagia ini kan gak bisa kita bohongin. Sukses, kita dianggap keren. Saya nggak bahagia saya gitu. Nah bahagia ini kan akhirnya kan banyak terkait dengan rasa, meskipun tadi kita bahas emosi ya. Tapi happiness itself ini nih yang jadi tujuan hidup. Oke, saya sih ngelihatnya gini Bang Dame. Kalau ngomongin kebahagiaan ya, mungkin saya ngelihat dari sudut pandang yang lain. Saya belajar tentang anatomi kayak dokter ya. Inilah penelitian lah. Konteks di mana negara paling bahagia. Nah, indikator parameter negara paling bahagia itu, ternyata bahagia itu tidak diciptakan oleh satu orang, tapi oleh community. Gitu. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas ya. Kenapa negara-negara religius ya, let's say kita ngomong Indonesia aja, kita tuh ada di ranking 80-an. Sementara negara-negara Nordik, Finland, Denmark, itu ada di ranking-ranking 1-4 gitu. Nah ternyata kalau kita ngomongin kebahagiaan dalam perspektif ini adalah kebahagiaan bukan individu, tetapi bagaimana membentuk komunitas gitu.
Sehingga kalau nanti mungkin kita akan bahas beneran beda antara bahagia dan senang. Contoh gitu ya. Sekarang kalau ada orang lagi makan pecel lele, foto cepret di posting di Instagramnya, bahagia itu sederhana. Nah itu senang sih sebenarnya. Senang, jelas banget itu. Bukan bahagia itu sederhana. Ternyata kalau dalam perspektif kebahagiaan yang konteksnya adalah kebersamaan, itu ditimbulkan dari individu-individu yang membentuk sebuah komunitas yang bahagia gitu. Jadi ya menarik sih ya. Nah, kita dalam konteks ke dalam dulu untuk bahagia, tetapi kebahagiaan itu bukan single gitu, tetapi saya lihatnya adalah dalam konteks yang namanya swarm gitu ya, kolektif gitu. Makanya kalau ke Quran tuh ada kata-kata rahmatan lil alamin gitu. Jadi ngertinya ke situ gitu. Aku bisa ke dalam tapi merahmati. Jadi ini membentuk sebuah community yang saling membahagiakan gitu. Itu sih. Yeah. Jadi saya lebih pengen ngelihatnya konteksnya lebih ke menarik gitu. Nah mungkin nanti kita akan dalam ini ya. Kenapa justru malah kita religius ranking kebahagiaannya 80-an gitu. Nah ini kan berarti antara religiusitas, spiritualitas itu pasti ada sesuatu yang berbeda dan kita bisa melihat dalam konteks kesadarannya gitu. Itu sih Bang Damen. Ada bicara bahagia ini kan membuat kita jadi bertemu dengan siapapun. Tuh. Jadi itu kita kayak ketemu titik sambung dengan siapapun. Ya. Sebetulnya termasuk derita loh. Cuman derita itu kan pintu masuk. Begitu kita derita kan kita akan mencari sesuatu. Ya. Jadi kalau kita kayak kita bincang-bincang di sini, yang menonton ini misalnya, wah itu kayak yang pernah gue pikirin tuh, itu kayaknya struggling gue itu kan, ini kan jadi nyambung kita nih. Jadi pembicaraan bahagia ini kenapa dia perennial, abadi, terus selalu ada, mau zaman kapanpun, karena itu berkaitan dengan keberadaan manusia. Tuh. Bahkan bisa jadi nanti, tadi kan sudah tujuan akhir manusia itu bahagia, tujuan hidup itu bahagia. Nah bahagia yang dimaksud di sini kan bukan lagi menurut ini menurut itu, tapi happiness itself. Bahwa nanti ada ambience yang ditimbulkan oleh happiness yang sudah disadari itu, sudah sebagai keberadaanku, itu memancar keluar, itu jadi rahmatan lil alamin. Itu jadi bareng-bareng gitu. Betul. Itu ada another chapter gitu. Ya. Karena ada di pertanyaan di situ ya, apa sih yang salah satu indikator parameter gini? Kalau kita kehilangan atau kalau kita ketinggalan handphone di stasiun, deg-degan nggak? Kalau jawabannya deg-degan, berarti nggak bahagia gitu. Karena kenapa? Masyarakat yang bahagia adalah masyarakat yang tidak mau mengambil barangnya karena terlatih. Iya. Nah artinya kalau kita ngomongin di negara-negara bahagia tuh, dia tahu kalau itu bukan haknya nggak akan diambil gitu. Iya. Swarm gitu, swarm itu adalah kolektif. Iya. Nah itu kan menarik gitu. Jadi happiness itu bukan masalah senang, nanti kita bahasnya senang gitu, tapi ternyata itu akan menjadi sesuatu yang kolektif bersama, dan itu adalah diciptakan dalam bentuk community gitu. By nature ya, natural ya. Dan terlatih gitu. Nah ini ada kontranya dari komunitas yang baik itu dengan simulasi dari Squid Game itu. Benar, simulasi dari Squid Game. Kalau di bisnis kan itu real juga, di politics kan. Squid Game. Kalau nggak lu gue, kalau gue. Iya. Itu gitu. Ya, itu menarik sih. Aku belum nonton. Wah, harus itu keren banget tuh. Itu analogi hidup yang sampai ke dalam-dalam gitu. Iya, dalam banget gitu. Oke, ini kan opening gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dulu Mas sebelum kita akan nyelam. Kita akan menyelami gitu. Mungkin tadi Mas Doni belum menyingkap tentang tujuan hidup dalam konteks kebahagiaan. Mungkin sedikit didalemin lagi tentang purpose of life itu adalah happiness gitu. Gimana sih Mas? Kenapa setiap orang kalau ditanya itu jawabannya sama, hanya pakai perantara aja, aku pengen gini. Tapi kenapa begitu? Karena dengan begini aku bahagia gitu. Kayak tadi Kang Au bilang komunitas kan relationship. Pertanyaannya, aku relationship, komunitas kan bisa di keluarga juga. Aku mau membentuk keluarga supaya hidupku lebih bahagia. Kalau aku sendiri aku nggak bahagia gitu. Nah jadi artinya ada semacam pencarian kebahagiaan yang salah arah gitu. Seharusnya bahagia itu ditemukan di dalam, ini malah dicari keluar gitu. Nah, jadi akhirnya kita mati-matian memperjuangkan tadi syarat, kondisi, tempat, terus jabatan, asosiasi, identitas, bahkan agama, supaya kita mau mencapai kebahagiaan gitu. Bahkan misalnya, aku membela agama saya supaya nanti masuk surga dengan cara rugiin orang lain misalnya gitu.
itu kan udah nggak jelas tuh kayak gitu. Benar. Jadi supaya bahagianya nanti gitu. Nah itu kan artinya kan dia mencari mati-matian kebahagiaan itu keluar. Dan itu mati-matian beneran loh. Maksudnya kayak misalnya gini, wah aku udah kerja, menderita, banting tulang, dengan darah, air mata, keringat tiap hari dari pagi sampai sore. Untuk mencari namanya kebahagiaan gitu, mati-matian gitu. Kalau perlu sikut sana, sikut sini, ngambil hak orang. Tadi kan jangankan handphone tinggal di stasiun, masih di kantong aja diambil misalnya. Jadi itu kan mati-matian memperjuangkan sebenarnya kebahagiaan gitu. Mati-matian dicari gitu. Benar-benar. Salah konsep gitu ya, salah konsep. Karena salah konsep. Padahal harusnya kebahagiaan tuh ditemukan, dikenali dan disadari gitu, nggak dicari gitu. Tuh. Karena jadi, udah ada sebenarnya. Iya, jadi yang disebut tujuan itu sebenarnya bukan untuk dicari, tetapi dikenali, ditemukan, disadari lagi gitu ke dalam. Jadi kita udah merasa kita tuh udah lengkap, komplit. Yang disebut tujuan hidup tuh bukan untuk dicari keluar dan diperjuangkan mati-matian, karena sebenarnya harus syarat untuk bahagia tuh berarti sadar gitu, bukan punya sesuatu gitu. Tuh. Gitu. Tapi makanya kita kadang-kadang tapi perjalanan manusia itu memang secara yang tampak, kayak yang tadi salah konsep tadi, ya kayak cerita Rumi. Aku mencari Tuhan, aku menemukan diriku, kan gitu, ya kan? Tuh. Tapi kan gini, fakta yang terjadi di masyarakat, kita awalnya salah konsep. Jadi kita kayak orang buta yang nyari-nyari gitu. Padahal yang kita cari itu nggak perlu dicari gitu kan. Nah makanya tadi kan tujuan hidup. Ya itu kan kalau kita ngomong sama siapapun, apa sih yang dicari? Pasti dia jawab sukses dulu, punya ini, punya itu. Setelah itu bahagia. Nah terus bahagia ini di mana nih? Kita mau nyari kemana nih bahagia? Benda atau apa nih? Barangnya apa? Sosok atau konsep nih? Bener. Atau cuma cukup dengan? Nah itu kan nanti kan kecil. Tapi kita mutar-mutar dulu nih nyari sana, banting sana, banting sini, bahkan mendaki gunung, mau nyari bahagia. Padahal hanya untuk merasakan. Itu loh. Jadi cerita manusia itu kan dia dibuat lupa dulu. Betul. Yang dicari tuh emosi bahagia, bukan bahagia yang bener. Jati lah ya. Itu dia, tapi menarik sih pertanyaan Bang, namanya mau apa, kayak apa? Lupa di belakang kaya nyari bahagia, di belakang kaya nyari bahagia. Backgroundnya lupa. Iya, betul. Dan dengan mencari itu rugiin hak orang lain, nggak apa-apa deh aku menderita asal dapat kebahagiaan, kan nggak bisa ya. Nah katakanlah setelah dia menyadari backgroundnya itu, bahagia itu nggak perlu itu loh. Apa lantas dia nggak ngapa-ngapain? Nah ada cerita berikutnya baru memunculkan itu. Betul. Inspire orang gitu loh maksudnya. Betul. Jadi ini kan kayak semacam nature-nya manusia. Begitu dia lahir, ini apa nih gitu. Padahal sebenarnya si bahagia itu udah ada. Jadi kayak orang bercanda, dia kayak ngejar bayangan. Keren. Iya kan? Keren. Dan itu semua miliaran itu tertipu rame-rame. Iya benar. Tertipu saya. Iya gitu maksudnya itu. Ya. Tapi ya kan emang dunia ini tipu-tipu. Oke, Bang Name, Mas Sony, mungkin juga nanti kita perdalam lagi ya. Mungkin teman-teman boleh komentar di bawah, apakah kalian termasuk orang yang bahagia atau tidak gitu ya. Dan mungkin ya sebutin komentar dan alasannya termasuk bahagia atau tidak, karena ya kita akan menelaah tentang kebahagiaan. Ikutin terus karena kita akan menyelami tentang kebahagiaan. Jadi kata kuncinya adalah kebahagiaan ternyata bukan untuk dicari, tapi untuk disadari. Karena ternyata nanti kita akan mengerti kebahagiaan itu sudah ada sejak sebelum kita ada. Kebahagiaan itu sudah tercipta karena kita hanya lupa untuk menyadari. Nah, tambahin dikit Kak. Ya. Bukan cuma sekedar dicari, diperjuangkan mati-matian. Diperjuangkan mati-matian. Iya. Bukan untuk itu gitu Iya, ya. bahagia tuh diperjuangkan mati-matian untuk bahagia. Itu bukan sekedar dicari, itu mati-matian. Kalau perlu orang lain biar nggak bahagia, asal saya bahagia. Gitu. Benar. Menarik ya. Jangan lupa komentar dan kita ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.